Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang berbahagia ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Sekarang kita baca dosa besar yang ke-26, yaitu az-zulmu, berbuat zalim. Kata beliau, al-kabiratus sadisatu wal ishrun az-zulmu, ya, dosa besar yang ke-26 adalah berbuat zalim. Zalim artinya wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, itu disebut dengan az-zulmu. Lawannya adalah al-adlu. Al-adlu yaitu wad'u syai'i fi mawdi'ihi al-la'iqi bihi. Al-adlu atau berbuat adil yaitu meletakkan sesuatu pada tempat yang sesuai dengannya. Ya, misalnya tauhid atau beribadah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala ketika dipersembahkan kepada yang lain, maka disebut orang tersebut berbuat zalim. Misalnya orang yang harus diperlakukan dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut, ketika diperlakukan sebaliknya dengan kasar, dengan kekerasan, maka dikatakan telah berbuat zalim. Nah, dan kezaliman itu termasuk dosa yang besar. Ya. Kata Az-Zahabi, ya, dosa yang ke-26 itu adalah az-zulmu, perbuatan zalim, biakli amwalin nas, yaitu dengan memakan harta-harta orang lain. Jadi seseorang memakan harta orang lain tidak dengan kerelaan hatinya, maka disebut dia telah berbuat zalim. Mungkin dengan mencurinya, merampasnya, ya, mengambilnya tanpa izin, maka orang tersebut telah berbuat zalim. Wa akhziha zulman, dan mengambilnya dengan cara zalim. Wa zulmin nasi bid-darbi wa syatmi wa ta'addi wal istitalati 'ala du'afa. Juga dengan menzalimi orang lain, dengan memukulnya, dengan mencelanya, dengan memakinya, wa ta'addi, dengan menyerangnya, wal istitalah, dengan semena-mena terhadap orang-orang lemah. Jadi bentuk kezaliman itu ya, ada yang merupakan kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang merupakan kezaliman terhadap manusia, dan ada yang merupakan kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman terhadap manusia contohnya memakan harta orang lain, mengambilnya dengan cara zalim. Begitu juga dengan menzalimi orang lain, entah dengan memukulnya, mencelanya, memakinya, menyerangnya. Kemudian juga bersikap semena-mena terhadap orang-orang yang lemah, ya. Itu semuanya adalah perbuatan zalim kepada orang lain. Ada juga kezaliman terhadap diri sendiri, yaitu ketika orang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, malah melakukan lawan daripada ibadah, yaitu kesyirikan, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang melarang berbuat zalim dan menerangkan tentang bahaya kezaliman. Qala Allah Ta'ala, beliau berkata, Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa Allah itu lalai dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan sampai dalam hati kita ada persangkaan bahwa Allah membiarkan saja orang-orang yang zalim. Allah SWT mengingatkan jangan sampai ada perasaan seperti itu. Yang diingatkan adalah Rasulullah SAW dan umatnya. Jangan sampai ada perasaan dalam hati kita bahwa Allah membiarkan saja orang-orang yang zalim, ya. Janganlah kamu menyangka bahwa Allah lengah, lalai, membiarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim? Ya, diantaranya apa? At-takdzib, yaitu mendustakan Rasulullah SAW, juga mendustakan Rasul-Rasul yang lain. Begitu juga perbuatan mereka yang menyakiti kaum mukminin. Semuanya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan pernah merasa bahwa Allah membiarkan mereka saja. Innama yu'akhiruhum, ya, sesungguhnya Allah hanya menunda-nunda siksaan terhadap mereka. Jadi kalau seseorang kita lihat dia berbuat zalim dalam waktu yang lama, ya, bukan berarti Allah tidak mengetahui apa yang dia lakukan berupa kezaliman-kezaliman. Allah apa? Menunda saja. Yaumin tashkhasu fihi al-absar, ya, hingga datang satu hari di mana mata mereka, ya, terangkat ke atas dan tidak bisa dipejamkan karena begitu menakutkan apa yang mereka lihat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat, ya. Allah Subhanahu wa taala hanya menunda siksaan sampai datang hari di mana mata orang-orang zalim itu terbelalak ke atas, tidak bisa mereka pejamkan karena begitu menakutkan apa yang mereka lihat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Muhtiin, yaitu mereka datang dengan segera untuk menghadiri atau memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan hisab. Muqni'i ru'usihim, yaitu mereka mengangkat kepala mereka, la yusiruna syai'an, sementara mereka tidak melihat sesuatu,
karena begitu menakutkan keadaan atau situasi saat itu. Jadi mereka orang-orang zalim ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cepat ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, di mana mata mereka terbelalak melihat ke atas, tapi mereka ya tidak melihat sesuatu. Ya, mata mereka terbuka tapi tidak melihat sesuatu karena begitu menakutkan keadaan saat itu. La yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak bisa mereka pejamkan. Wa afidatuhum hawa, sedangkan hati mereka kosong dari segala sesuatu kecuali dari memikirkan ya apa yang akan mereka rasakan berupa azab Allah Azza wa Jalla. Ya, hati mereka kosong, tidak ada sesuatu di dalamnya karena begitu menakutkan dan begitu menyeramkan pemandangan yang mereka lihat. Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab, dan ingatkanlah manusia akan datang hari di mana azab datang kepada mereka. Ingatkan manusia bahwa azab yang pedih akan datang kepada mereka, yaitu azab pada hari kiamat. Ya, orang-orang yang zalim diingatkan bahwa akan datang azab yang pedih untuk menimpa mereka. Fa yaqulul ladzina zalamu, ketika datang azab yang pedih itu, maka orang-orang yang zalim berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, wahai Rabb kami, tundalah ya siksa terhadap kami sampai waktu yang dekat. Nujib da'watak fanattabi'ir rusul, kita akan kabulkan seruanmu dan kami akan mengikuti para rasul. Jadi orang-orang yang zalim ketika mereka disiksa di hari kiamat, maka mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, tundalah azabmu ini walaupun sebentar. Kami akan penuhi ya seruan engkau untuk beriman, untuk bertauhid, untuk ya beribadah, dan kami akan mengikuti rasul-rasul yang telah engkau utus kepada kami. Kemudian dikatakan kepada mereka sebagai celaan, sebagai hinaan kepada mereka, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dikatakan sebagai mereka sebagai bentuk taubih, sebagai bentuk celaan. Apa yang dikatakan? Bukankah kalian dulu adalah orang-orang yang bersumpah sebelumnya ma lakum min zawal, bahwa kalian ini tidak akan pernah musnah dari muka dunia ini. Kalian menyangka waktu di dunia dulu bahwa kekayaan, bahwa kedudukan, bahwa pangkat, bahwa jabatan kalian tidak akan hilang dari kalian, ya, tidak akan hilang sama sekali dari kalian. Dan kalian sendiri menyangka bahwa kalian jika pada hari kiamat, ya, kalau kiamat itu memang ada, maka kalian akan diistimewakan di hari kiamat. Itulah persangkaan kalian dulu di dunia. Bahkan sampai kalian bersumpah bahwa kalian tidak akan berubah keadaannya. Ya, kalian tetap akan berada dalam kenikmatan, dalam kekayaan, dalam kesenangan di dunia. Ya, sementara sekarang sudah datang hari kiamat. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, dan kalian tinggal di negeri-negeri orang-orang yang berbuat zalim. Siapa di antara orang yang berbuat zalim? Seperti kaum 'Ad, kaum Saleh, ya, kaum Samud dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang zalim dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dan telah nyata bagi kalian bagaimana azab yang kami timpakan kepada mereka, bagaimana kehancuran, kebinasaan yang telah ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Wa darabna lakumul amsal, dan kami telah buat perumpamaan-perumpamaan bagi kalian agar kalian semua mengambil pelajaran dengan perumpamaan-perumpamaan tersebut, sehingga kalian tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang telah kami binasakan tersebut. Surah Ibrahim ayat 42 sampai 45. Kemudian Az-Zahabi menyebutkan ayat yang lain yang menyebutkan tentang kesudahan orang-orang yang berbuat zalim. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalibi yanqalibun, dan orang-orang yang berbuat zalim, ya, mereka semua akan mengetahui di mana tempat kembali yang mereka akan kembali kepadanya, ya. Jadi orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri mereka dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan maksiat, dan dengan melakukan kezaliman terhadap orang lain, seperti ya tidak menunaikan hak-hak orang, menyerang mereka, merendahkan mereka, atau menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan bohong. Mereka semua akan mengetahui kemana mereka kembali pada hari kiamat. Mereka kembali ke neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka. Jadi Allah berfirman, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Orang-orang yang zalim pasti akan mengetahui ke mana mereka akan kembali. Mereka kembali pada hari kiamat dengan kezaliman yang begitu banyak yang mereka lakukan, mereka akan kembali ke neraka. Kemudian kata Allah SWT, ya, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas. Sesungguhnya, ya,
jalan tersebut hanya bagi orang-orang yang menzalimi manusia. Ya, maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab dan siksa kepada orang-orang yang mereka menzalimi manusia, yang mereka yang menyakiti dan melampaui batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan terhadap manusia yang lain. Maka mereka semua akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Az-Zahabi menyebutkan hadis-hadis yang menerangkan tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli liz-zalim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar menunda siksaannya bagi orang yang berbuat zalim. Jadi kalau orang berbuat zalim, jangan merasa bahwa Allah itu tidak akan menyiksa saya dengan kezaliman saya. Ya, dia harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya menunda-nunda waktu untuk menyiksa orang yang berbuat zalim tersebut. Hatta iza akhazahu lam yuflidhu. Hingga jika datang waktu Allah menyiksanya, lam yuflidhu, maka dia tidak akan bisa lepas dan tidak bisa lari dari siksaan yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla hanya menunda siksaannya terhadap orang yang zalim. Allah tidak lupa, Allah tidak abai, tapi Allah Subhanahu wa taala menunda saja. Ya. Kemudian jika Allah sudah memutuskan dan menghendaki orang tersebut diazab dan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan bisa lari sama sekali, seberapa kuat pun dia, seberapa tangguh pun orang tersebut. Lihat Fir'aun, ya laknatullahi alaih. Ya, dia orang yang paling kuat, mengaku sebagai raja, mengaku sebagai Tuhan bahkan. Ya. Kemudian dia sudah melakukan kezaliman selama puluhan tahun dan dia merasa dia tidak akan ditimpa oleh murka Allah Azza wa Jalla, tapi akhirnya Allah SWT mengazabnya sehingga dia tidak bisa lari dan menghindari siksa Allah SWT tersebut. Summa qara'a Rasulullah SAW, kemudian setelah mengatakan sabda tadi bahwa Allah hanya menunda azabnya dari orang yang zalim, dan ketika Allah mengazabnya, Allah tidak akan membiarkannya lari. Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhzahu alimun syadid. Dan demikianlah siksaan Rabbmu apabila Tuhanmu telah menyiksa negeri-negeri yang kufur dan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menimpakan azab yang begitu pedih kepada mereka. Wahya zalimah, sedangkan kampung-kampung dan negeri-negeri tersebut berbuat zalim dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih dan sangat menyakitkan. Sangat pedih dan sangat menyakitkan. Jika ada suatu negeri yang di situ dilakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan, berbagai macam kejahatan, berbagai macam dosa besar, maka janganlah penduduk negeri tersebut merasa bahwa mereka tidak akan ditimpakan siksa oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka akan ditimpakan berbagai macam siksa oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hal tersebut berlaku kepada negeri-negeri yang dulu berjaya di atas muka bumi ini. Lihatlah Romawi, lihatlah Persia, negeri kaum Ad, negeri kaum Samud, negeri Namrud, kerajaannya Namrud, dan kerajaan-kerajaan yang lain. Di mana mereka semua pada saat sekarang ini? Mereka semua sudah dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla karena kezaliman yang mereka lakukan. Kemudian Nabi SAW bersabda, man kana indahu mazlamatun li akhihi, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya seagama, min irdin, baik berupa kehormatan yang dirusak, atau dijatuhkan kehormatannya, dituduh melakukan sesuatu yang yang tidak terjadi sebenarnya, atau dituduh misalnya seorang melakukan perzinahan, perselingkuhan, sebenarnya tidak ada, au syai'in, atau berupa kezaliman berupa yang lain, mungkin hartanya diambil, falyatahallalhu al-yawma, maka hendaklah dia meminta halal dan meminta maaf pada hari ini selama masih di dunia, min qabli alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datangnya hari kiamat di mana di sana tidak ada dinar, tidak ada uang emas, dan juga tidak ada uang dirham. In kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadri mazlamatihi, jika orang yang berbuat zalim itu mempunyai amal saleh, maka diambil amal saleh tersebut sesuai dengan ukuran dengan kezalimannya, lalu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Fa illam yakun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati sahibihi fa hummila alaihi, jika dia sendiri tidak memiliki kebaikan-kebaikan, amal saleh, maka diambil dari dosa-dosa orang yang dizaliminya itu, lalu dibebankan kepadanya. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya seagama,
ya bahkan saudaranya, ayah, seibu, senasab, maka baik kezaliman tersebut berupa kezaliman dalam bentuk menjatuhkan harga diri orang lain, mendiskreditkan orang lain, memojokkan orang lain, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang berat yang sebenarnya tidak ada, atau kezaliman berupa mengambil hartanya misalnya, merampas haknya, atau yang lainnya, maka hendaklah seseorang ya meminta halal kepada orang yang dizaliminya ini, minta maaf kepadanya, dan kalau materinya yang pernah diambil dikembalikan, ya sebelum datang hari kiamat. Pada hari kiamat tidak ada cerita maaf memaafkan. Di hari kiamat tidak ada lagi dinar dan dirham. Tidak ada dinar dan dirham. Ya, yang ada apa? Yang adalah kebaikan dan keburukan. Ya, jika pada hari kiamat ada seseorang yang menzalimi orang lain, dia tidak bisa tebus ya kezalimannya itu dengan uang dinar atau dengan uang dirham. Ditebusnya bagaimana? Ditebus dengan kebaikan dan keburukan. Jika dia punya kebaikan, maka kebaikannya akan diambil, pahalanya akan diambil, maka diberikan kepada orang yang dizaliminya. Jika dia tidak punya kebaikan, tidak punya pahala, maka dosa orang yang dizaliminya itu diambil dan ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya, demikian siksaan bagi orang yang zalim di akhirat. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup di dunia ini, mintalah maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an rabbih tabaraka wa taala annahu qala, dan Rasulullah SAW bersabda dari Rabbnya tabaraka wa taala, annahu qala, bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu az-zulma ala nafsi, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan berbuat zalim terhadap diriku. Allah tidak pernah zalim. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba. Allah telah haramkan berbuat zalim terhadap dirinya, ya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan Allah telah jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Jadi berbuat zalim itu telah diharamkan oleh Allah di antara kita. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah telah haramkan berbuat zalim terhadap dirinya. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla antara keutamaan dan juga keadilan. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, Allah juga haramkan kezaliman itu terhadap kalian. Fala tazalamu, dan janganlah kalian saling menzalimi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ya. Qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dirham, ya, uang uang emas, wala mata', dan tidak juga punya properti, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati, adalah orang yang datang ke hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin, membawa pahala salat, zakat, puasa dan haji. Wa ya'ti qad syatama haza, dan dia datang dan sesungguhnya dia telah memaki orang yang ini, wa akhadha mala haza, dan dia telah mengambil harta orang yang ini, wa nabasha an irdi haza, dan dia telah merusak kehormatan orang ini, wa daraba haza, dan dia memukul orang ini, wa safaka dama haza, dia telah tumpahkan darah orang ini dengan membunuhnya, ya. Fa yu'khazu li haza min hasanatihi, maka diambillah untuk orang ini kebaikan-kebaikannya, wa haza min hasanatihi, diambil dari kebaikannya untuk orang yang ini. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, ya, jika kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan, ya, kezaliman-kezaliman yang telah dia lakukan, ukhiza min khatayahum, maka diambil kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, wa turihat alaihi, lalu dipikulkan ke pundaknya, summa turiha finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Suatu ketika, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, kamu tahu, ya, apakah yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Ya, kata sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang dirham dan tidak punya juga properti, ya, tidak punya hewan ternak, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah, tidak punya aset dan seterusnya. Itulah orang yang bangkrut menurut kami, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengalihkan pandangan para sahabat kepada makna bangkrut yang lebih dalam lagi, yaitu bangkrut di akhirat. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat dia datang membawa pahala yang begitu besar. Pahala apa? Pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, dan pahala-pahala yang lainnya. Tapi dia datang dengan dosa yang juga banyak. Dosa apa?
dosa mencela orang lain, dosa mencaci maki orang lain, dosa merampas harta orang lain, dosa merusak kehormatan orang lain, dosa memukul seseorang, dosa membunuh, dosa menumpahkan darah orang lain. Lalu kebaikan-kebaikan yang banyak yang dia lakukan selama di dunia itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Dia zalimi dengan mencela, merampas, merusak kehormatan orang, memukulnya, menumpahkan darahnya dan sebagainya. Dibagi-bagikan kebaikan-kebaikan yang banyak itu kepada orang-orang yang dizalimi. Nah, bagaimana jika pahala kebaikannya itu tidak cukup untuk menebus kezalimannya? Nah, jika tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu diambil dan dipikulkan ke pundaknya, lalu orang tersebut dilemparkan ke neraka oleh Allah SWT. Apakah kita tidak akan merasa rugi kalau kita berbuat zalim di dunia ini, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi nanti di akhirat? Wa hadhil ahadits kulluha fis sihah. Hadis-hadis ini semuanya ada dalam kitab-kitab sahih, kata Az-Zahabi. Wa taqaddama hadisu inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Dan telah terdahulu sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang membelanjakan harta milik Allah, yaitu harta umat Islam, harta umum, ya, bighairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan. Falahumun naru yaumal qiyamah. Maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. Nah, ini terkait dengan orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah SWT untuk mengurusi harta umat, harta benda umat, harta kekayaan negara. Kalau mereka membelanjakannya bukan dengan alasan yang dibenarkan, malah dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri, untuk memperkaya keluarga dengan memberikan berbagai macam properti, dengan melakukan korupsi, maka bagaimana? Maka kata Rasulullah SAW, falahumun naru yaumal qiyamah, bagi mereka ada api neraka pada hari kiamat. Ini berhati-hati orang yang diamanahi mengurusi harta kekayaan negara, harta kekayaan rakyat. Jangan dibelanjakan saya maunya, jangan digunakan untuk gratifikasi, jangan dikorupsi. Karena orang yang melakukan gratifikasi ataupun korupsi terhadap harta orang banyak, maka Allah akan lemparkan dia ke neraka pada hari kiamat. Wa taqaddama qauluhu li Mu'azin hinna ba'athahu ila al-Yaman, dan juga sudah disebutkan perkataan Rasulullah SAW kepada Mu'az ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Apa kata Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az ke negeri Yaman sebagai dai? Kata Rasulullah, wattaqi da'watal mazlum, jauhilah doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, sesungguhnya tidak ada pembatas antara doa yang dizalimi dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita semua melalui pesan beliau kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'az untuk berdakwah, mengajar dan mengajarkan ilmu di negeri Yaman. Kata Rasulullah SAW, takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Jangan sampai orang yang dizalimi mendoakan kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada pembatasnya antara doanya dengan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Allah akan kabulkan doa orang yang dizalimi. Wa fis sahih, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, man zalama qaida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina yaumal qiyamah. Barang siapa yang menzalimi orang lain dengan mengambil sejengkal dari tanahnya, maka tanah itu akan dipikulkan kepadanya sebanyak 7 lapis tanah pada hari kiamat. Nah, ini ancaman bagi orang yang suka merampas tanah orang lain, dengan memalsukan sertifikat, dengan menggeser batas tanah dan sebagainya. Apa hukuman yang akan mereka terima? Barang siapa yang menzalimi orang lain dengan mengambil tanahnya, bukan banyak, bukan ratusan meter, bukan hektaran, tapi sejengkal saja, qaida shibrin, sejengkal, maka tanah itu akan dipikulkan kepadanya dan dijadikan sebanyak 7 lapis bumi yang akan dipikulkan kepadanya pada hari kiamat. Wa fi ba'dil kutubi yaqulullah ta'ala, dalam sebagian kitab Allah Ta'ala berfirman, ishtadda ghadabi ala man zalama man lam yajid lahu nasiran ghairi. Kata Allah Azza wa Jalla, kemarahanku sangat besar terhadap orang yang zalim kepada orang yang tidak menemukan penolong selainku. Jadi Allah sangat murka kepada orang yang zalim, di mana orang yang dizalimi tidak memiliki penolong-penolong lain dari kalangan manusia. Dia hanya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dibela dari orang yang menzaliminya. Terkadang seseorang menzalimi orang lain karena orang yang dizalimi ini tidak punya siapa-siapa yang kuat
tidak ada saudara laki-laki, ya, tidak ada suami, tidak ada bapak atau ibunya yang siap membelanya, sehingga seseorang semena-mena terhadap orang ini. Kata Allah Azza wa Jalla, takutlah ya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla dari menzalimi seseorang yang dia tidak memiliki penolong selain Allah Azza wa Jalla. Wa ansyada ba'dhum, sebagian ya mendendangkan sebuah syair, dia mengatakan la tazlimanna iza kunta muqtadiran, janganlah kamu berbuat zalim jika kamu orang yang memiliki kekuasaan. Fazulmu yarji'u uqbahu ila nadam, karena kezaliman itu akan mengakibatkan penyesalan. Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun, kedua matamu tidur sementara orang yang dizalimi itu tetap bangun. Yad'u alaika wa ainullahi lam tanam, ya, dia berdoa untuk membinasakanmu agar Allah menurunkan kebinasaan kepadamu, sedangkan mata Allah tidak pernah tidur. Jadi dikatakan oleh yang membuat syair ini, janganlah kamu berbuat zalim kalau seandainya kamu sendiri memiliki kekuasaan, ya, karena kezaliman itu akan membawa kepada penyesalan. Matamu tidur sementara mata orang yang dizalimi tetap bangun. Dia mendoakan kebinasaan bagimu kepada Allah, sedangkan mata Allah tidak pernah tidur. Wa kana ba'du salafi yaqulu, beberapa orang salaf berkata, la tazlibid du'afa'a fatakuna min asyraril aqwiya, janganlah kamu menzalimi orang-orang yang lemah sehingga kamu termasuk di antara orang kuat yang paling buruk. Janganlah berbuat zalim kepada orang lain, karena orang-orang lemah, janganlah kamu berbuat zalim kepada orang-orang lemah. Kalau kamu berbuat zalim kepada orang-orang yang lemah, kamu menjadi orang kuat yang paling buruk. Ya, kamu menjadi orang kuat yang paling buruk. Jangan menzalimi orang yang lemah. Kalau kamu menzalimi orang yang lemah yang tidak punya kekuatan, itu kamu menjadi orang kuat, tapi menjadi orang kuat yang paling buruk. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, innal hubara, yaitu burung hubara, ya, la tamutu fi waqriha huzala, sesungguhnya burung hubara dia akan mati di sarangnya dalam keadaan kurus, min zulmi zalim, karena kezaliman orang-orang yang zalim. Sungguhnya ada burung disebut dengan burung hubara, dia akan mati di sarangnya karena kezaliman orang yang zalim. Mungkin disiksa, ya, ditembaki, mungkin dijadikan sebagai sasaran anak panah, sasaran peluru, ya, maka dia akan mati dalam sarangnya karena kezaliman orang yang menzaliminya. Wa qila maktubun fit Taurah, dikatakan, ditulis atau dicatat dalam kitab Taurat, yunadi munadin min wara'i jisrin, yakni sirat, pada hari kiamat ada yang memanggil dari balik jembatan asirat. Apa panggilannya? Ya ma'syaral jababirati wa at-tughati, wahai seluruh orang-orang yang berbuat semena-mena lagi melampaui batas. Wa ya ma'syaral mutrafin al-ashqiya, wahai semua orang-orang yang bermewah-mewahan waktu di dunia namun dia celaka. Innallaha yahlifu bi'izzatihi wa jalalihi, sesungguhnya Allah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya, alla yujawiza hadzal jisra al-yauma zalimun, bahwa jembatan sirat ini pada hari ini tidak akan dilewati oleh orang yang zalim. Jadi diceritakan dalam kitab Taurat, ya, kata Az-Zahabi, bahwa pada hari kiamat ada yang memanggil manusia-manusia yang berkumpul di situ, ya, sebelum mereka menyeberangi sirat menuju surga. Apa isi panggilannya atau isi seruannya? Seruannya adalah, wahai semua orang-orang yang berbuat semena-mena, berbuat zalim selama di dunia, bahwa jembatan ini, jembatan sirat itu tidak akan bisa dilintasi oleh orang-orang yang berbuat zalim selama di dunia. An Jabirin qala, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, lamma raja'at muhajiratul habasyati amal fathi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika orang-orang yang hijrah ke Habasyah kembali, ya, pada tahun penaklukan kota Makkah, mereka kembali kepada Rasulullah SAW. Qala, Rasulullah SAW bertanya, ala tukhbiruni bi'ajaba ma ra'aitum bi ardil Habasyah, bersediakah kalian mengabarkan kepadaku tentang sesuatu yang paling menarik, ya, perhatian kalian yang kalian lihat di negeri Habasyah? Faqala fityatun kanu minhum, ya, maka anak-anak muda yang berasal dari orang-orang yang hijrah ke Habasyah, mereka berkata, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, bainama nahnu yauman julusun, pada suatu ketika kami sedang duduk-duduk, izmarrat bina ajuzun min ajaizi rahbanihim, ketika kami sedang duduk-duduk pada suatu hari, maka tiba-tiba lewatlah seorang wanita tua dari rahib-rahib mereka yang sudah tua.
Rahib-rahib itu orang-orang yang ahli ibadah ya di gereja-gereja agama-agama terdahulu seperti agama Kristen. Tahmilu ala ra'siha qullatan min ma'. Ya, rahib yang sudah tua tersebut membawa geriba air di kepalanya, membawa kendi air di kepalanya. Famarrat bi fatan minhum, lalu dia lewat ya di hadapan para pemuda negeri Habasyah ini. Faja'ala ihda yadayhi baina katifaiha. Lalu salah seorang anak muda tersebut ya menjadikan salah satu tangan dari kedua ya, lalu salah seorang anak muda dari orang Habasyah tersebut menjadikan salah satu kedua tangannya atau meletakkan salah satu dari kedua tangannya di antara kedua pundak wanita tua tersebut. Ya, summa da'fa'aha, kemudian dia dorong, fa kharratil mar'atu ala rukbataiha, lalu perempuan tersebut tersungkur di atas kedua lututnya. Jadi ada ya rahib tua ya yang lewat di depan anak-anak muda Habasyah ya, di kepalanya dia membawa air, kemudian salah seorang dari pemuda Habasyah ini ya mendorong rahib tua ini sehingga dia tersungkur. Wan kasarat qullatuha, dan pecah bejana airnya tersebut. Falamma qamat iltafatat ilaihi. Ketika dia sudah berdiri, wanita tua, rahib tua itu berdiri, dia menoleh kepada pemuda yang tadi mendorongnya. Summa qalat, kemudian dia berkata, saufa ta'lamu ya ghadiru iza wada'allahu al-kursiyya wa jama'al awwalina wal akhirin. Wahai orang yang berbuat jahat, ghadir, yang berbuat jahat, apabila Allah telah meletakkan kursi untuk hari hisab, maka kamu akan mengetahui. Dan ketika Allah telah mengumpulkan orang-orang yang hidup pada zaman dahulu dan belakangan, wa takallamatil aidi wal arjul, ketika tangan dan kaki berbicara sebagai saksi, bima kanu yaksibun, tentang segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Jadi wanita rahib tua itu mengatakan, wahai orang yang berbuat jahat, kamu akan mengetahui akibat dari kejahatanmu ketika Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kursi untuk hari hisab, ketika Allah sudah kumpulkan manusia yang hidup pada zaman dulu dan yang hidup pada zaman belakangan, ketika tangan dan kaki berbicara sebagai saksi ya terhadap segala yang dilakukan oleh manusia. Saufa ta'lamu min amri wa amrika, kamu akan tahu ya tentang perbuatan tentang urusanku dan urusanmu ya indahu gadan, di sisi Allah Subhanahu wa taala pada esok hari. Ya, pada esok hari maksudnya pada hari kiamat, karena hari kiamat dikatakan sebagai hari esok karena dia sudah dekat ya. Qala, maka Jabir berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, sadaqat, ya, benar perempuan tua tersebut yang mengatakan bahwa orang yang zalim dia akan melihat dan merasakan akibat dari kezalimannya pada hari kiamat ketika Allah Azza wa Jalla telah melakukan hisab terhadap semua manusia. Kemudian kata Rasulullah, kaifa yuqaddisullahu qauman la yu'khazu min syadidihim li dha'ifihim. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan membantu suatu kaum di mana orang yang kuat tidak dihukum atas kejahatannya terhadap orang-orang yang lemah di antara mereka. Ya, Allah tidak akan membantu suatu kaum di mana orang yang kuat tidak diberikan sanksi yang telah melakukan kejahatan, kezaliman terhadap orang-orang yang lemah di antara mereka. Ya, kemudian Az-Zahabi menyebutkan sebuah syair, iza mazzalu mustawta az-zulma murakkaban walija utuwan fi qabih iktisabihi fakilhu ila sarfi az-zamani wa adlihi sayabdu lahu ma lam yakun fi hisabihi. Apabila orang-orang yang berbuat zalim menganggap baik kezalimannya, menganggap baik kezalimannya, walija'utuwan fi qabih iktisabihi, maka dia akan semena-mena melakukan berbagai macam perbuatan yang buruk. Fakilhu ila sarfi zaman, biarkan dia mengikuti perubahan zaman, wa adlihi, dan keadilan zaman. Sayabdu lahu ma lam yakun min hisabihi, dia akan merasakan apa yang tidak akan pernah dia perkirakan sebelumnya. Barangkali sampai di sini bisa kita baca keterangan Imam Az-Zahabi tentang dosa besar yang ke-26, yaitu az-zulmu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.